Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat datang di podcast Siniar Siar Ramadan Bambang Wetan. Bersama kami pegiat Bambang Wetan yang sebulan ke depan akan lebih khusus membahas tentang bukunya Mbah Nun, Tuhan Pun Berpuasa. Nah, kita akan lebih dalam lagi membahas itu dari sisi sosial apapun ya. Nah, dengan Mas Acang. Nah, karena by the way, anyway Baswe Mas Acang, ini kan Idul Fitri sudah dekat ya, kurang 30 hari lagi. Nah, kita isi dengan sesuatu yang paling tidak bermanfaat untuk kita, Mas. Amin. Nah, kita kan sedang akan membahas bukunya Mbah Nun ya, Tuhan Pun Berpuasa itu. Nah, kalau saya mengutip itu kan ada tulisan makna spiritual dan sosial itu, Mas ya. Nah, Mbah Nun menyiratkan term spiritual dan sosial itu melihatnya bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut saya sih kembali lagi kepada yang didedahkan Mbah Nun di situ kan, term yang dipakai Mbah Nun itu puasa itu ada tauhid vertikal dan tauhid horizontal. Tauhid vertikal. Vertikal itu yang spiritual kalau menurut pemahamanku, tapi kalau yang tauhid horizontalnya itu yang makna sosialnya. Karena yang pertama kan memang perintah puasa itu datang dari Tuhan lah ya gitu ya. Ya. Nah, kan yang agak menarik di sini ketika Mbak Nun makna spiritual dan sosial. Jadi bahwa meskipun secara umum ya term puasa itu sebagai sebuah ibadah personal yang mungkin sifatnya lebih spiritual, apalagi dengan hadis yang menyatakan puasa itu untukku macam-macam gitu ya. Tapi bagi aku pribadi tuh melihatnya itu sebuah pembiasaan dari Tuhan karena puasa itu berguna gitu, bermanfaat. Jadi mungkin ya pernah kita sampaikan dulu, kalau kita sama anak kita mewajibkan sesuatu, misalnya kita kok mangkelen anak dewe misalnya gak gelem sinau gitu ya. Padahal menurut pemikiran anak kita sekolah itu atau teman belajar itu mengganggu dia kan gitu. Wong enak-enak main kok dikon-kon sinau kan gitu. Iya. Nah, tapi orang tuanya punya frame yang lebih luas bahwa sinau itu berguna gawe sinau itu berguna gawe anakku gitu. Nah, mungkin kewajiban ibadah juga itu sama dengan itu. Analoginya ya. Iya. Artinya sih orang tua lebih tahu daripada anak itu. Iya, jadi ya. Tuhan tahu bahwa sebenarnya manusia itu perlu. Makanya diwajibkan. Gitu. Nah, kalau Mbah Nun kan bergoronya nek dikon-kon milih teman kan gak seneng toh. Masa kon seneng gak dikon sembayang. Iya. Masa kon seneng lah. Berkon gak seneng itu dia punya nilai gitu kan. Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai kan gitu. Kata kewajiban. Nah, puasa juga gitu kan. Jadi puasa itu kalau Mbah Nun di tulisan makna spiritual dan sosial menyebutkan bahwa seolah-olah ketika orang berpuasa itu dunia ada di hadapannya, tapi dia memilih untuk tidak. Sing kudune oleh mangan, gak gelem mangan. Sing kudune oleh ngombe, gak ngombe gitu. Sing kudune halal dengan suami istri itu dia malah memilih untuk tidak. Padahal dia bisa ya. Padahal dia bisa kan gitu. Itu makna spiritualnya. Tapi itu sebuah pelatihan di mana nanti melebar ke makna sosial juga. Makna sosial. Gitu. Berarti puasa ya istilahnya mengubah kesadaran individu atau sosial, Mas. Bagaimana kemudian menjadi sistemik dan lebih luas itu, Mas? Mungkin saya akan agak bergeser dikit dengan konteks ya. Jadi gini, salah satu masalah yang mungkin dihadapi secara umum, meskipun secara makro ya, aku mengutip data pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%, tapi di balik itu juga gini rasionya naik, terus ketimpangannya juga naik. Nah, ini yang aku lihat puasa itu memang secara perintah itu memang sifatnya individual personal. Nah, ini aku narik lagi dari ketika Tuhan itu bersabda di Quran kan, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, yang mau aku soroti adalah ketika Tuhan menyebutkan tidak akan merubah nasib suatu kaum itu Allah itu pakai term mabi kaumin. Kaum ya. Tapi ketika dia kemudian di belakang yang harus dirubah apa? Yang dirubahnya tanya mabi anfusihim. Anfusnya satu-satunya gitu. Jadi yang dirubah kaumnya, tapi merubahnya bukan kaum gitu. Tapi merubahnya harus dari individu-individu atau komponen-komponen di dalam kaum itu. Jadi mau kita perubahan yang besar, katakanlah seperti itu ya, harus berubah dari yang kecil, dan
itu harus menjadi sebuah gerakan yang secara kolektif. Kalau bahasanya Mas Abrang kan emergence. Jadi muncul secara kalau bahasanya sekonyong-konyong lah, tanpa ada ini. Nah, menariknya bahwa ketika puasa itu menjadi laku pribadi yang kemudian melebar menjadi laku sosial, saya kira itu bisa menjadi sebuah tawaran solusi terhadap apa yang kita alami dengan ketimpangan saat ini ya. Ketimpangan karena memang pertumbuhan ekonominya bagus 5% kalau kita ngomong PDB, tapi distribusi kesejahteraannya itu yang menjadi masalah. Nah, di sini Mbah Nun menyebutnya tauhid horizontal itu. Jadi kau niku nyawiji ambek tangan kiwamu gitu. Tauhid itu kan jangan kita menganggapnya bersatu, artinya ada kemenyatuan di situ kan. Iya. Nah, itu kemenyatuan dengan kanan kirinya itu bentuk-bentuknya kan empati sosial kayak atau apa, dan termasuk zakat juga itu ya. Nantinya masuknya ke situ. Jadi orang yang berzakat dengan kesadaran puasa itu akan berbeda dengan orang yang berzakat hanya melihatnya sebagai zakat. Iya. Jadi kalau zakat misalnya Islam hanya menyebutkan 2,5%, tapi karena dia punya kesadaran puasa, lo gak pantes rek nek aku wis oleh awakeh iki. 2,5% gak pantes. Itu satu misalnya. Atau yang kedua, di sekitarku ini aku memang nggak punya kemampuan untuk 2,5% misalnya. 2,5% gawe aku sabot lah, katakanlah seperti itu. Tapi yang lebih abot nyonggo urip di sekitarku itu lebih banyak. Jadi aku 25%. Nah, itu zakat yang dilandasi oleh kesadaran puasa gitu. Kesadaran puasa. Jadi akan berdialektika, itu yang menarik gitu. Menarik. Ya berarti puasa ya bisa dikatakan pengetahuan tentang batas kan sebenarnya. Bukan hanya laut dibatasi kan. Jadi nafsu kita juga dibatasi. Kalau trigger itu harusnya ada tindak lanjut dong Mas ya? Ya pastinya pemaknaan itu juga harus dimaknai lah. Artinya manusia itu kan satu-satunya makhluk yang bisa menemukan makna atas segala sesuatu. Ya, makna. Menemukan arti, ya nyun sewu ya. Cari makan, ayam ya cari makan, monyet ya cari makan gitu. Tapi manusia punya pemaknaan itu. Kalau kita ngomong Harari itu nanti ada masalah membangun narasi dan mimpi macam-macam gitu. Nah, tapi bahwa itu ketika menjadi kesadaran pribadi yang tumbuhnya kayak sporadis semuanya gitu, itu akan menjadi kesadaran sosial. Itu yang menarik. Karena gini Mas Yasin, kalau yang sekarang mungkin salah satu yang menjadi kendala ketika kita ngomong ketimpangan adalah term kaya dan miskin itu yang menurutku kurang tepat ketika dia menjadi parameter. Kasarnya gini lah, nek zamannya Kanjeng Nabi itu sugih ambek miskin itu, sing miskin gak merasa minder di depan si orang kaya. Si kaya pun tidak mungkin sombong di depan yang miskin. Karena apa? Kaya dan miskin itu bukan sesuatu yang pantas dalam tanda kutip untuk menilai, menentukan posisi seorang di sosial di masyarakat. Acuan society gitu ya. Iya. Mbah Nun dawuhe kan gini. Kalau ngomong puasa itu kan lapar. Iya. Mbah Nun kan gini. Lapar iku, luwe iku paling api. Wareg api. Keluwen iku kurang api. Kewareken iku paling elek. Nah, itu tuh nanti kalau kita ngomong mungkin di episode berikutnya mungkin kita ngomong ada di diskursus yang ada secara global sekarang, ada planetary boundaries misalnya. Kita ternyata sudah melakukan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya sudah menghancurkan diri sendiri gitu. Iya, betul. Kalau ngomong nanti itu agak melebar, beda mungkin agak beda konteks dengan makna ini nanti soal pembatasan. Oke, jadi sampai akhir diskusi ini Mas Acang. Jadi meskipun puasa itu adalah sifatnya personal ini, kalau memang kita diterapkan ataupun dalam sebuah komunitas atau negara ini ya menjadi sebuah kebermanfaatan yang komunal kan sebenarnya. Persis. Karena memang salah satunya menurutku yaitu memang semua hikmah di balik perintah dari Tuhan itu pasti punya nilai kebermanfaatan terhadap sekitarnya. Jadi artinya gini, kalau ada perintah Tuhan yang tidak memberikan manfaat kepada sekitarnya, jangan-jangan pelakunya yang belum dalam tanda kutip ya, belum memperlakukan perintah Tuhan itu dengan sepantasnya. Gitu iya, memang seperti itu. Nah, bisa juga disambungkan kalau memang puasa ini adalah menahan. Ini juga bisa nyambung terhadap budaya konsumtif masyarakat juga kan. Hari ini kan kita banyak hal, atau mungkin kita dibahas di episode lain ini.
Ya, mungkin secara singkat bahwa puasa itu juga mengajari kita untuk menahan diri kan artinya. Menahan diri. Ya. Tapi dengan sebuah alasan, kalau puasa kita dikasih alasan bahwa ini perintah Tuhan, gitu kan. Tapi nanti kita harus bisa mengembangkan pemahaman-pemahaman baru kenapa kita harus menahan diri. Nah, itu ke konsumsi juga nanti akan berlanjut. Betul. Di kesempatan lain. Karena kalau kita membahas itu hanya dari sisi spiritual, kesannya kita itu kok agama banget gitu kan. Padahal ini dampaknya ada, bisa di sosial, bisa di ekonomi kan, bisa dimanapun. Karena kalau kita memaknai puasa adalah menahan, ya menahan dari segala sesuatu, ya itu luas. Tapi kalau hanya menahan lapar, ini sangat sempit kan. Ya, maksudnya kan seperti itu. Itu kan pelatihan pribadi. Pelatihan pribadi. Iya, sehingga orang bisa menerapkannya keluar dirinya. Mungkin itu sih yang penting. Oke, Mas Ajang, terima kasih. Mungkin ini menjadi satu trigger untuk episode selanjutnya. Ke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Siniar Syiar Ramadan Bambang Wetan. Apabila ada pertanyaan atau apapun, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.